Alhamdulillah, pemirsa Dalwa TV, terima kasih masih mau bersabar untuk melanjutkan kisah ini. Mari kita lanjutkan kisah tersebut. Fa akhbarahu bima ra'aya min karamatihi 'ala Allah Ta'ala. Maka si budak tadi kan bingung, loh kok tahu ini? Tuanku kok tahu kalau aku ini menginginkan di pagi hari beribadah? Kok tahu tuanku dari mana? Maka tuannya mengatakan, iya, aku telah melihatmu, menyaksikan kewalianmu, aku telah menyaksikan karomahmu, akan turunnya cahaya dari langit ke tempat ibadahmu tadi. Maka aku telah memerdekakan engkau. Maka si budak tadi mengatakan, ilahi, kuntu as'alu an taksifa sitri. Ya Allah, aku minta kepadamu agar engkau ini terlalu menutup magomku. Engkau terlalu menutup kelebihanku. Wa an la tudhiru hali. Dan engkau tidak menampakkan akan magomku. Dan engkau tidak menampakkan akan karomahku. Fa idza kasyaftahu, sekarang engkau telah membukanya. Engkau telah tampakkan karomahku kepada orang-orang. Maka aku minta kepadamu ya Allah, faqbidni ilaika, cabutlah nyawa aku ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala fakharra maitan rahimallahu taala, Allah telah mencabut roh daripada budak yang mulia tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hikmah daripada kisah tersebut menunjukkan seseorang bisa mendapatkan derajat yang tinggi, seseorang bisa mendapatkan karomah yang tinggi sebab daripada istiqomahnya dia sholat di malam hari. Nggak gampang budak tadi. Budak ini pembantu, bukan orang merdeka, bukan orang kaya dia. Orang yang nggak mampu, orang yang nggak punya apa-apa. Akan tetapi dia bisa mendapatkan magom yang tinggi di sisi Allah. Dia bisa mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Sebab apa? Sebab sholat tahajudnya dia tadi itu. Ya, nggak gampang. Gara-gara dia sholat tahajud, gara-gara dia sholat di malam hari, dia bisa mendapatkan kemuliaannya ini. Ya, gimana? Berarti nggak bisa dilihat orang itu bisa dekat apa keadaannya dengan Allah Subhanahu wa taala sebab amalannya dia, sebab hartanya dia, itu nggak dilihat. Budak buktinya budak ini. Bukan orang merdeka, bukan manusia yang merdeka, seorang budak bisa mendapatkan kemuliaan seperti itu sebab daripada sholat malamnya dia. Maka hadirin, apa pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan Allah, jangan sia-siakan kita di dalam amalan tersebut. Terus jaga, istiqomahkanlah diri kita untuk selalu sholat tahajud, sholat di malam hari. Jangan sampai jauhkan diri kita ini daripada orang-orang yang meninggalkan sholat malam. Karena orang kalau sholat malam itu pasti akan senang dia, pasti akan bahagia, pasti akan lancar. Dan sungguh rugi orang yang meninggalkan sholat malam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan di dalam hadisnya, ya ayuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu wa nasu niyam, tadkhulul jannah bisalam. Ini kuncinya kita masuk surga. Kita semua kan ingin masuk surga. Saya ingin masuk surga. Gimana caranya? Ini Rasulullah memberi kunci. Kalau kita bisa menjalankan 4 perkara tersebut, pasti kita masuk surga. Ini janjinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa 4 perkara itu? Afsus salam, sebarkanlah salam. Ya, kepada itu salam. Ada orang kita jalan di kampung, kita lihat orang lagi duduk-duduk, kita salam sama mereka. Terus, ya, yang penting nggak boleh kita salam kepada orang perempuan yang sendirian. Itu hukumnya makruh. Ya, kalau maksudnya kalau kita jalan kan di kampung-kampung kadang-kadang orang duduk-duduk assalamualaikum, ada lagi assalamualaikum nggak masalah. Tapi ketika kita sendirian dan kita ucapkan kepada perempuan juga yang sendirian, perempuan yang masih sendirian, itu hukumnya makruh. Jadi seorang laki-laki dia mengucapkan salam kepada perempuan atau menjawab salam kepada perempuan yang sendirian, hukumnya makruh. Dan kebalikannya,
Kalau orang perempuan sendiri yang sendiri, dia mengucapkan salam kepada orang laki-laki satu orang, hukumnya haram. Atau perempuan, dia menjawab salam dari orang laki-laki sendirian, hukumnya juga haram. Hati-hati tuh. Kadang-kadang kita ngangkat telepon dari orang laki-laki yang nggak kita kenal, dari orang perempuan yang nggak kita kenal, kita main jawab saja. Jangan dijawab itu. Kita udah ngaji kan, kita sudah tahu, udah belajar ilmu agama. Jadi kalau ada salam di HP kita, nggak perlu kita jawab di sana. Bukan kurang ajar, bukan masalah kurang ajar, malah bisa dosa kita nanti kalau menjawab daripada salam tersebut. Ya, kecuali kita mengucapkan salamnya boleh juga kepada orang perempuan yang sudah tua, atau orang perempuan mengucapkan salam kepada orang laki yang sudah tua, itu nggak masalah. Iya, nggak jatuh, masih sunnah hukumnya. Atau orang laki seperti dai-dai, dia ada perempuan rame-rame pengajian, si dai tadi mengucapkan salam, nah itu nggak masalah. Perempuan-perempuan menjawabnya nggak masalah. Yang tidak boleh itu kalau sendirian, satu telepon atau berduaan saja nggak boleh itu ya. Hukumnya salam tuh, salam muka itu hukumnya sunnah juga. Bahkan dikatakan man bada'a bis salam salima minal kibir. Barang siapa yang memulai salam salima minal kibir, maka dialah orang-orang yang selamat daripada sifat yang sombong. Nggak gampang kita mulai salam itu, kita bisa selamat daripada kesombongan. Justru nggak mau mulai salaman yang bahaya. Ya. Dan hukum daripada kita memulai salam hukumnya sunnah. Dan menjawab salam tersebut hukumnya wajib. Hati-hati kalau ada orang salam sama kita nggak jawab bisa dosa nanti. Wajib kita menjawab salam tersebut. Afsus salam, sebarkanlah salam. Wa'timut ta'am, dan berikanlah makan orang-orang yang nggak mampu. Orang-orang yang sulit untuk mencari makan, bagikan makan kepada mereka. Wasilur ham, sambunglah tali silaturahmi. Saya nggak nenggor sama siapa ya, sama itu. Datang sama mereka, minta maaf. Datang sama mereka. Sekiranya semua hubungan kita sama manusia bagus. Wasalluwan nasu niyamun, dan sholatlah ketika manusia dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannah bisalam, kelak engkau akan masuk surga dengan selamat. Ingat 4 perkara. Ingin masuk surga, kuncinya 4. Yang pertama, tebarkanlah salam. Yang nomor 2, berikanlah makanan kepada orang-orang yang enggak mampu. Makanan kepada orang-orang yang kelaparan. Yang ketiga, sambunglah tali silaturahmi. Dan yang keempat, sholat tahajud. 4 tersebut sudah kita pegang, pasti 100% kita bisa masuk surga. Ini janjinya Rasul SAW. Ya, yang pentingnya pastinya sholat 5 waktunya sudah kita jalankan semua. Kita tidak syirik kepada Allah. 4 ini kita pegang, pasti kita masuk surga. Terus makanya, jangan tinggalkan tahajud. Ya, sangat rugi orang-orang yang meninggalkan tahajud. Dikatakan juga yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. yakni Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmanya di pertigaan malam yang terakhir. Ya, Allah menurunkan rahmanya, fayunadi, Allah berseru, man yad'uni fa astajiba lahu. Siapa-siapa yang mau berdoa kepada aku, maka akan aku kabulkan dia. Man yas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa-siapa yang minta kepada aku akan berikan permintaannya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Barang siapa yang meminta ampun kepada aku, maka aku pun akan ampuni dia. Hadirin pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan oleh Allah. Manusia ini terkadang mengeluh. Manusia ini terkadang sedih. Manusia terkadang sumpah akan hal-hal, akan musibah-musibah yang menimpa dia. Akan masalah-masalah yang menimpa dia. Terus dia sumpah, dia serempuk, menggerutu, sempuk, sedih terus seperti itu. Akan tetapi manusia tersebut di dalam kesedihannya dia, di dalam kesusahannya dia, tidak mau dia untuk mencari solusi. Tidak mau dia untuk mencari jalan keluar daripada masalahnya dia. Sehingga terus dia bersedih. Di sini kita sudah mendapatkan jalan keluarnya. Carilah solusi untuk masalah-masalah yang menimpa kita. Janjinya Allah Subhanahu wa taala di setiap pertiga malam yang terakhir, ya, setiap malam yang terakhir Allah akan menurunkan rahmanya dan Allah akan mengatakan, barang siapa yang berdoa kepada aku akan kabulkanlah doanya dia.
Barang siapa yang minta apapun kepadaku, aku akan ampuni dia. Barang siapa yang meminta ampunan kepadaku, aku akan ampuni dia. Kita ada masalah, kepingin apa saja. Kita bangun malam tahajud, kita minta kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Semua masalah kita, semua problematika kehidupan kita. Kita bangun malam, kita tahajud, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu malam itu waktunya kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Waktunya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan di dalam hadis, aqrabu ma yakunu rabb min abdihi fi jawfil lail. Ya. Paling dekatnya manusia dengan Allah Subhanahu wa taala itu di pertengahan malam. Dekat sekali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa in istata'ta an takuna musalliyan fi dzalikal waqt fakun. Kalau bisa engkau salat malam di waktu itu, maka salatlah. Iya. Ketika kita sudah mendapatkan, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dekatkanlah diri kita. Di waktu itu hubungan kita sangat dekat, katanya Rasulullah. Masa ketika hubungan kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita sia-siakan, kita tidur, kita senang-senang, kita nggak perhatian, itu kan sayang sekali. Di waktu kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita harus menggunakan waktu itu semaksimal mungkin. Ya, dikatakan oleh Al-Habib Salim Syatiri, beliau pernah berceritakan, ada seorang anak, dia lihat di malam hari bapaknya itu di kamarnya pasti mengatakan na'am, na'am, na'am. Besoknya lagi na'am, na'am terus iya. Besoknya dia dengarkan ayahnya ngomong iya. Besok lagi malam hari ayahnya mengatakan iya. Kenapa ayahku ini? Kok kosong, gak ada orang ngomong sendiri. Ada masalah ke ayahku. Maka si murid tadi mengatakan, bertanya kepada satu ulama. Akhirnya ulama mengatakan, engkau belum tahu ayahmu. Ayahmu itu sudah dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayahmu itu memiliki derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa seakan-akan mendengar akan tawaran Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis tadi yang kita bacakan. Ya gulu man yad'uni fa astajiba lahu. Seraya seruan Allah mengatakan, wahai para hambaku, siapa-siapa yang berdoa kepada aku akan kabulkan engkau. Maka seakan ayah tadi mendengar daripada suara itu, ayah mengatakan, iya aku ya Allah, iya. Lantas mengatakan lagi, waman yas'aluni fa'utiyahu. Siapa yang minta kepada aku akan berikan permintaannya dia. Si ayah tadi mengatakan, iya ya Allah. Anak tadi tidak mendengarkan akan pertanyaannya Allah. Seorang ayah yang dia memiliki derajat yang sangat tinggi di sisi Allah, ayah tadi mendengarkan tawaran tersebut. Dan yang terakhir, waman yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Barang siapa yang minta ampun kepada aku, maka akan ampuni dia. Maka sungguh rugi kita. Kita sudah mendapatkan tawaran itu, akan diampuni dosa kita. Apa yang kita inginkan Allah akan berikan. Allah akan mengangkat derajat kita. Apa yang kita inginkan Allah akan berikan semua. Kapan? Di waktu kita sholat tahajud. Seperti itu tawarannya. Emas kita tinggalkan begitu saja. Maka sangat sayang sekali. Maka oleh karena itu kita ambil daripada pelajaran ini. Kita wajibkan diri kita untuk selalu sholat malam. Ya, walaupun adzan kurang 15 menit kita bangun sholat 2 rakaat. Tetap yang penting istiqomah terus sholat malam. Ya, mereka katakan di dalam ayat, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, ini minnya minta bait. Walaupun sebentar saja. Tahajudlah kalian. Jangan sampai tidak. Orang-orang dulu itu kadang gitu. 5 menit sebelum adzan dia sudah sholat tahajud. Maka apabila kita sudah selalu melaksanakan sholat tahajud, kita akan masuk di dalam kategori hadis. Yuhsarun nasu fi su'aidin wahid fayunadi munadin aina alladhina kana tatajafa junubahum anil madaji fayagumuna fahum golinuna fayadkhulul jannah yaumil qiyamah. Kalau di yaumil qiyamah nanti ada seruan yang manggil, mana para manusia yang selalu bangun sholat tahajud? Maka bangunlah daripada manusia yang jumlah mereka sangat dikit dan dimasukkan mereka ke dalam surga tanpa hisab.
Artinya bagi mereka-mereka yang selalu istiqomah salat tahajud, pasti dia akan masukkan ke dalam surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa selalu istiqomah salat tahajud. Amin ya rabbal alamin. Diberikan kegampangan kita oleh Allah untuk selalu salat tahajud. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Dalwa TV, mungkin sampai di sini saja. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.